Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. NIM saya 0547106116 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan judul Bijak Bermedia Sosial untuk Remaja, Kampanye Literasi Digital dan Anti Hoax. Program ini dibuat karena masih banyak remaja yang kurang kritis terhadap informasi di media sosial. Pada bab pertama ini adalah yaitu latar belakang. Perkembangan media sosial ini sangat pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja. Media sosial digunakan untuk mencari informasi, belajar, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga memiliki dampak negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying, dan penggunaan waktu yang berlebihan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu program komunikasi yang bersifat edukatif dan persuasif untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya literasi digital dan sikap kritis terhadap informasi di media sosial. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran remaja tentang penggunaan media sosial yang bijak. Yang kedua adalah bagaimana strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan literasi digital kepada remaja. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan program penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman remaja tentang literasi, mengajak mereka lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi remaja agar lebih cerdas dan menyaring informasi, memahami risiko penggunaan media sosial. Yang kedua adalah sasaran penelitian. Sasaran utama program ini yaitu adalah remaja usia 13-18 tahun ke atas, khususnya pelajar SMP dan SMA yang aktif menggunakan media sosial. Pada bab kedua adalah tinjauan pustaka atau landasan teori. Yang pertama adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah proses penyampaian yang bertujuan memengaruhi sikap pendapat dan perilaku tanpa paksaan. Dalam program ini, komunikasi persuasif digunakan untuk mendorong remaja agar bijak dalam bermedia sosial. Yang kedua adalah kampanye komunikasi. Kampanye komunikasi merupakan kegiatan komunikasi yang dirancang secara sistematis untuk menyampaikan pesan tertentu kepada halayak sasaran dalam jangka waktu tertentu. Kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku. Yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun jaringan bagi remaja. Media sosial menjadi ruang ekspresi diri sekaligus sumber informasi sehingga perlu dibekali dengan pemahaman yang baik tentang etika dan keamanan digital. Selanjutnya yang kelima adalah hoax. Hoax adalah informasi palsu yang dibuat seolah-olah benar dan disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Hoax dapat menimbulkan kebingungan, konflik, dan kepanikan jika tidak disikapi dengan kritis. Selanjutnya adalah bab 3, perencanaan strategi dan metode. Yang pertama adalah strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi, program ini menggunakan pendekatan edukatif, persuasif, dan visual. Yang kedua adalah pesan utama. Pesan utamanya adalah jangan mudah percaya pada informasi di media sosial. Yang kedua adalah selalu cek kebenaran berita sebelum membagikannya. Yang ketiga adalah gunakan media sosial untuk hal yang positif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah media yang digunakan. Media yang digunakan ini adalah Instagram, TikTok, dan poster digital. Pada bab 3 selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Metode yang digunakan penyampaian informasi melalui visual, diskusi, tanya jawab, simulasi mengenai media hoax, dan evaluasi melalui survei atau kuesioner sederhana. Selanjutnya bab 4, rencana atau implementasi program. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan program, menyusun materi komunikasi, serta menyiapkan media yang digunakan. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan program dimulai dengan penyebaran konten edukatif di media sosial, setelah itu melakukan penyuluhan. Yang ketiga adalah jadwal kegiatan. Minggu pertama persiapan materi dan desain konten. Yang kedua adalah publikasi poster dan video edukasi. Minggu ketiga adalah sosialisasi dan diskusi dengan audiens. Minggu keempat yaitu adalah evaluasi dan penyusunan laporan. Yang keempat adalah dalam pelaksanaan program ini setiap anggota tim memiliki tugas masing-masing. Yang pertama adalah penyusunan materi, lalu desainer konten, dokumentasi, dan terakhir adalah evaluator program. Selanjutnya bab 5. Bab 5 monitoring evaluasi. Yang pertama monitoring. Monitoring dilakukan untuk memantau jalannya program sejak awal sampai selesai.
Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program penelitian berhasil mencapai tujuan. Yang terakhir adalah penutupan. Program komunikasi ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi yang efektif bagi remaja agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dengan adanya kampanye literasi digital dan anti hoax remaja, diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi pengguna yang kritis cerdas dan ciptanya kebiasaan bermedia sosial yang lebih bijak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.